Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu kimia. Tentunya gak asing lagi kan dengan ilmu kimia. Yuk kita belajar. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan pengertian ilmu kimia. Yang kedua, menjelaskan perbedaan susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Yang ketiga, menjelaskan tahap metode ilmiah. Yang keempat, menjelaskan hubungan ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Dan yang kelima, menjelaskan manfaat mempelajari ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Sahabat rumah belajar, kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Yuk kita pelajari satu persatu tentang perbedaan keempat materi itu. Nah, sahabat rumah belajar, sebelum lanjut, kalian bisa juga membuka referensi yang lainnya loh. Oke, yang pertama tentang susunan materi, dibedakan jadi 3. Unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Senyawa, gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Sedangkan campuran, gabungan 2 zat atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya bisa kalian lihat ya. Berikutnya, struktur materi, menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, dan ion. Contoh molekul unsur, oksigen dan nitrogen. Molekul senyawa contohnya karbon dioksida dan air, sedangkan ion contohnya ion Na+, ion Cl- dan ion kalsium 2+. Sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Sampai di sini, bisakah sahabat rumah belajar mengidentifikasi tentang sifat materi? Berikutnya tentang perubahan materi. Dibedakan menjadi 2, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya, bisa sahabat rumah belajar explore sendiri ya. Berikutnya tentang metode ilmiah. Tahapannya, merumuskan masalah, mengkaji teori, mengajukan hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, dan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Berikutnya, hubungan ilmu kimia dengan ilmu yang lain. Ada beberapa. Contohnya di bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang kriminologi, bidang pertanian, bidang biologi, bidang seni, bidang arkeologi. Tentunya semua berkaitan ya sahabat rumah belajar. Kemudian, manfaat mempelajari ilmu kimia. Tentunya banyak sekali ya. Di sini hanya beberapa saja yang disebutkan. Yang pertama, memahami alam beserta prosesnya, memahami produk yang berguna, memahami berbagai jenis produk teknologi, memahami produk kimia, dan memahami bahan kimia beracun. Nah, itu tadi sekilas tentang hakikat ilmu kimia. Semoga sahabat rumah belajar dapat memahaminya dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Sahabat rumah belajar juga dapat mengeksplor dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang hakikat ilmu kimia dari berbagai sumber lainnya. Tetap semangat belajar kimianya. Salam rumah belajar.